Halo para lilike, jumpa lagi dengan si sapi ya. Untuk hari ini ceritanya si sapi lagi di depan kandang Lik. Tuh. Kandangnya si sapi yang sudah nggak ditempati selama 9-10 tahunan ya, mandan suwe. Kalau lilike penasaran bagaimana bentuk rumah si sapi, yuk dipirsani. Tapi ini mohon maaf kalau berantakan ya, berantakan berdebu terawat. Maklum kosong suwe banget. Nilik penampakannya gubuknya si sapi ya. Ini rumah ini tuh dulu saya beli tahun 2005. Walau ini nggak ditempati Lik, tapi bukan berarti ini nggak sering saya datangi ya. Paling nggak 2 hari sekali, 3 hari sekali saya datangi untuk disapu, dipel, begitu. Tapi ya namanya nggak ditinggali ya, tetap saja bleduk ya, kayak bleduknya di dalam rumah. Tapi sebelum ke dalam rumah saya ingin menunjukkan kepada Lilike apa bae sing ana nang latare si sapi ya. Saya bikin video Lik tujuannya untuk apa ya, untuk dokumentasi. Kadang-kadang bingungnya saya itu nanya, sapi omamu kayak apa sih rupanya, jadi gubukannya ya begini Lik. Di depannya ada pohon pandan ya. Pandane nyong jarang ngepeti, yang ngepeti tanggane nganti gundul kadang-kadang. Terus ini ada wit blimbingnya gede banget Lik. Kayak tanggane burete, tapi bukan burete di tempat saya tinggal sekarang ya, beda burete, nanti salah. Nanti dikira burete yang itu bukan, beda cerita Lik. Terus ini ada wit jambu, ini wit jambu, wit blimbing, terus wit nangka sabrang, terus wit apa itu pandan, semua gratisan, nggak ada yang beli Lik. Ini kalau yang buah-buahan semuanya dari tukulan, dari biji ditanam ya. Yang nanam tanggane, yang ngepeti hasilnya saya. Dan seperti ini Lik, itu ada blimbingnya matang siji yang saya bungkus ya. Kita lihat blimbingnya main apa ora. Tuh. Saya ini si gembala sapi. Yuri deh. Inilah kerjanya si gembala sapi. Apa yang Kie blimbingnya Lik, ketone gede ya. Ini ada ulatnya apa enggak nggak tahu. Tapi harusnya nggak ada ulatnya ya, karena kan dibungkus. Itu banyak yang nggak dibungkus ya, udah hitam-hitam. Tuh Lik, besar ya tuh, sebesar tangannya saya tuh. Ya syukurlah nggak perlu beli. Ini kalau beli blimbing model begini di Batam sekilone 15 hingga 20 ribu Lik. Ngimpun, sekarang langsung masuk saja ke kandang ya. Nah Lik, beginilah gubuknya si sapi ya. Ini tuh dulu rumahnya cuman sampai ini Lik, sampai batas ini nih ya. Kecil banget dulu rumahnya. Terus sebelah sini ini dulu adalah toilet, kamar mandi sama WC-nya kumpul di sini semua. Dan dulu betul-betul sempit. Saya mau jongkok, mau buang air besar aja susah, karena yaitu sebelah sini bak mandi, terus yang sebelah sini udah tembok lagi. Jadi kalau kita mau jongkok saja, bokong saya kanan kirinya udah nyenggol tembok. Bayangkan betapa sempitnya ya. Ya maklumlah, rumah RSSSSSS, rumah sangat sempit, susah sonjor. Tapi wajah saya kok ketone kinclong-kinclong begini. Nanti Lilike komentar, sapi kamu pakai bedak kan pakai lipstik ya. Iyalah, orang-orang ngerti Lilike. Keringetan saya Lik. Oh iya, dulu saya beli rumah ini gaji saya belum ada sampai 2 juta ya waktu itu. Cicilan rumahnya 500, terus harus bayar motor lagi 700 atau 600 begitu. Listrik, air, preketek, bayar utang lagi di bank yang lain. Pokoknya dalam 1 bulan itu jatah sisa untuk makan cuma 200-300 ribu rupiah Lik. Bayangkan urip di Batam 300 ribu untuk makan, karo plus bensin itu ya, mau ke kantor itu belum dihitung. Jadi 300 ribu itu sudah termasuk bensin segala itu di dalamnya. Apa orang ngenes itu, aduh. Bingung bilang nggak tahu cerita ini. Terus setelah motor lunas, saya bisa ngumpulkan duit. Akhirnya saya menambah bangunan lagi dari sini nih. Dari sini mentok sampai ke pintu itu Lik. Ini lebarnya sekitar 6x7 ya, karena kan rumah saya lebarnya 6 kali berapa sih ya, pokoknya lebarnya 6 lah begitu. Terus rumah saya konsepnya pancen plong Lik.
Tuh ya, pintu depan di sebelah sana, terus ada maning, tuh pintu belakangnya di sini ya. Dan ini adalah dapur si sapi lik begini ya. Tuh, gambarnya keton ora sih. Ini dapur si sapi di rumah yang lama tuh begini, cilik mentik. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting nyaman bagi saya ya. Oh iya tuh sapi dening bisa terang sekali di tengah rumahnya sih. Iya lik, di tempat saya di tengah rumahnya dikasih bolongan tuh begitu ya. Karena kan rumah saya itu perumahan deret lik, bukan perumahan orang kaya. Dadine kalau saya punya rumahnya di tengah terus semuanya dihabiskan, diatapi semua, rumah saya bakal seperti gua gelap ya. Kok dikira kalau masuk rumah saya mau semedi. Dadine di bagian tengah saya beri ruang untuk angin sama matahari supaya bisa masuk. Ya risikonya memang ada sebagian space yang terbuang, ibaratnya terbuang begitu ya, tapi ya itu menurut saya menjadi kok ketutupan driji, dan itu menurut saya menjadi keputusan yang harus saya ambil daripada rumah saya gelap kayak gua nanti dikira saya lagi pacaran sama sundel bolong ya. Untuk banyaknya kamar lik di rumah ini, kamarnya cuman 2 karena saya lebih mengutamakan ruangan yang lain. Jadi kalau Lilike datang ke rumah tempat gubuk saya ini ya paling sapi saya bisa tidur di kamar mana. Setelah mau tidur di kamar boleh, di sofa boleh. Pokoknya setelah di depan TV juga boleh ya. Tuh TV-nya di sebelah sini tuh. Terus di sebelah sini adalah kamar belakang. Tapi kalau kamar belakang ini luasnya nggak terlalu luas, cuman 3 kali berapa begitulah. Yang penting kalau untuk ranjang single itu masih bisa masuk. Yang besar itu kamar yang depan ya, tapi yang kamar depan nggak akan saya tunjukkan karena di depan banyak barang-barang yang sangat berharga. Pating gelantung, jadi ini nggak akan saya tunjukkan. Tapi kalau kamar yang depan itu mandan luas, mandan panjang, karena rumah tipe 27-nya itu langsung saya belah jadi 2, separuh untuk ruang tamu, separuh lagi untuk kamar. Ya, begitu itu. Tadi ini kalau kamar depan mandan luas. Sebagai manusia yang medit pelit kikir tiada tara lik, si sapi itu selama di Batam untuk ngisi-ngisi rumah ini itu mungkin 90% barang-barang yang ada di sini ya lemari, ya kursi, ya tempat tidur itu semuanya bekas, nggak ada yang baru. Yang baru cuman meja makan ini. Kok gambar peteng ya lik, bentar. Sama aja. Ini meja ini baru dulunya ya. Ini murah meriah dulu pas habis dapat bonus dari kantor buat beli meja ini sama sofa, tapi sofanya udah saya kasihkan temen kantor. Terus sama ini. Ini dulu juga baru. Ini umurnya sudah 15 tahunan kursi ini lik. Tapi masih bagus karena jarang untuk diduduki. Terus kalau kursi ini second, ini kursi dari IKEA. Terus kemudian ini lemari ini berarti ngalahin gambreng, ini diangkat 5 orang. Susah geser. Wabut banget, bisa turun berok ini kalau ngangkat ini lik. Teras lajengnya lemari ini juga second. Ini nggak kalah beratnya dengan lemari yang tadi lik. Terus ini microwave juga second, tapi kalau microwave ini dulu beli dari saudara kita orang Aceh, dia yang mau pindahan balik kampung, ini dijual, tapi ini dulu kondisinya masih baru. Terus ini dapat dari salah satu hotel di Batam, ini gratisan ini ya. Terus ini juga beli second lik, ini second dulu belinya ya. Kalau yang itu juga baru-baru tapi udah zaman purbakala. Nah, terus yang meja TV ini juga second, ini 300 atau 500 ribu rupiah kayak gitu ya. Tapi kalau TV ini baru itu, terus ini home theaternya baru juga. Nah, ini juga ya, ini kamar belakang ya lik ya. Ini ranjangnya dulu juga second, berapa ya? Pokoknya ranjang dengan kasur, tapi ini kasurnya empuk sekali, 700 apa 800 lik. Sekarang sudah mulai kurang trennya ini, tapi dulu kursi ranjang ini di S Hardware, di IKEA banyak banget modelnya ya. Ini udah lama juga, udah hampir berapa tahun ya, hampir 7-8 tahunan saya beli ini. Kemudian di belakang sini ada apa? Tuh,
itu adalah perumahan lain, Lik, dan saya sebel banget sama yang di belakang ini karena mereka buang sampahnya itu di balik pagar ini persis, nggak mau di depan rumahnya dia, sementara dia itu jualan nasi padang ya, tadinya ya kotoran ayamnya itu ususnya, terus kotoran dari sotongnya itu dibuang di bawah pohon pisang ini. Ya yang bau saya, walaupun hidung saya pesek, tapi kan saya masih tajam penciumannya, tadinya aromanya, aduh jangan kebangetan banget itu orang. Lanjutin ngomong barang second lagi, Lik. Ini kulkasnya juga second ya, jangan salah, ini kulkas second. Dan ini, Lik, kulkasnya umurnya sudah 13 atau 14 tahun, udah tua ya. Ini dulu orang menjual kulkas ini karena dia diputus kontrak sama perusahaannya, terus dia kesusahan ekonomi lah, terus dijual ini, padahal pengantin baru, kasihan juga ya waktu itu. Nah, ini juga lemari bekas, Lik. Ini sama persis dengan yang di dapur yang biasanya saya masak-masak untuk YouTube ya. Ini lemarinya sama persis, cuman yang di rumah satu lagi itu dicat hitam. Kalau ini masih yang asli dari sanane, nggih. Nah, tuh ya. Ini dapur, kompor, sink, terus ini kamar mandi. Ini kamar mandi ini ya mohon dimaklumi, Lik, kalau elek cekek tuh. Ini kamar mandi ini si sapi tuh. Hai, orang ganteng ini. Dan siapa tahu Lili penasaran seperti apa belakang rumah si sapi. Bentar ya. Tuh. Begini nih, Lik. Saya suka sih banyak pohon-pohonan, walaupun saya nggak pernah dapat mangganya, tapi ya nggak apa-apa, yang penting dapat hijaunya ya, dapat segernya. Tuh. Ini jemuran di sini, tapi ini dari saya masang jemuran di sini sampai sekarang saya nggak pernah pakai. Ini jemurannya bagus. Ini besok kalau di kampung ada beginian, saya pengen masangkan begini untuk biung dirah, biar bisa buat jemur jarite, behane, itu BH yang zaman dinosaurus itu ya. Tuh, Lik, ini penampakan dari belakang sampai ke depan situ. Tuh ya, sekali lagi saya ambil gambarnya. Ini ruang TV nih, ceritane. Terus ini kamar belakang tuh, nggih. Nah, tuh, ini begini tuh. Ayo sapi dilanjut, dibongkar maning. Aibnya itu, ya tuh, semua barang-barang second di sini bertebaran. Nah, ini kamar depan, Lik. Tapi nggak akan saya tunjukkan lah, izin saya kok. Tuh, nah itu pintu keluarnya tuh. Ya, kadang banyak orang yang nanya, sapi kok kenapa rumahnya nggak dikontrakin saja kalau nggak dipakai? Bebel lah, kalau dikontrakin kadang-kadang kalau nggak cocok dengan yang ngontrak itu repot, Lik. Sapi itu kenapa kok belakangnya jelek banget itu? Iya, itu yang bagian belakangnya itu kemarin itu pernah hujan deres secara umum, terus bocor terus itunya amblek, plafonnya 1 biji, terus ditempel tapi nggak saya cat ulang, Lik. Bebah, nggak punya duit, nggak punya tenaga juga buat ngecat ya, jadi saya biarkan begini saja. Yang penting saya usahakan lantainya bersih, nggih. Ya, kalau saya kesini berarti artinya ini 2 hari 3 hari sekali lantainya saya pel kados niku. Terus kalau Lili, ada yang tanya lagi, sapi itu sekarang kamu tinggalnya di mana? Tinggalnya beda perumahan dengan ini, Lik, tapi nggak jauh. Kalau jalan kaki paling sekitar 5 menitan udah nyampe ya. Jadi ini saya gampang bolak-balik begitu, nggak usah repot-repot. Itu kamu tinggal di rumahnya siapa? Pasti ada yang penasaran nanya begitu ya. Yang jelas itu bukan rumahnya si sapi, Lik. Saya cuma numpang di situ. Yang jelas saya udah tinggal di sana ya hampir ya 10 tahunan itu ya. Mengosongkan rumah ini sendiri, sepi. Tapi yang sesungguhnya rumahnya si sapi ya ini, Lik, tempat dimana saya menumpahkan segalanya ya. Dari zaman nggak punya duit sampai sekarang nggak punya duit maning. Tapi saya nggak pernah punya duit banyak. Yang penting cukup buat makan, sehat, itu bagi saya udah cukup ya, Lik ya. Matur nuwun karo sing gawe urip pisan saya tah. Urip ya dijalani saja, apa anane ora sadi anak-anakna. Kan kadang orang ada bilang sapi gengsi sedikit ngapa jadi orang, jangan ditunjuk-tunjukkan banget kemiskinannya.
Lah wong pancen saya nggak punya duit, ya ngaku saja saya nggak punya duit. Kalau saya punya duit ya tetap ngaku nggak punya duit juga, karena kita nggak boleh sombong. Ya kalau misalnya ada lebih tetangga kurang ya kita bantu, tapi kalau kita pamer duit terus tetangga nggak punya duit kan ya orang patut juga ya lagi ya kalau kita nggak nolong ya. Jadi ini ya duit-duit rantai duit pada baik, tampangnya kayak GP orang nang ganteng-gantengnya. Dan kalau Liliki kepo, rumah ini udah lunas belum sampai? Udah Lik, rumah ini udah lunas. Kapan ya? Tahun 2020. Jadi rumah ini lunas itu ketika awal-awal corona, ketika awal-awal saya sudah nggak jualan lagi di kantin. Dilalai pancen rezekine sing ganteng ini ya. Pas nggak punya duit, rumah ini lunas. Jadi ini sekarang saya nggak punya cicilan apa-apa sama sekali ya. Dulu motor udah lunas, gerobak udah lunas, rumah udah lunas, semuanya. Makanya saya kalau sekarang masih budak itu artinya yang bikin saya budak itu Lilike, karena kadang ada yang sebagian tukang kepo, okay. Kadang ya kalau kepone masih lumrah masih saya jawab kok peteng maning, tapi kalau kepone sudah yang aneh-aneh saya nggak mau jawab. Kados niku ya mau dimaklumi saja nggih. Kadang kan si sapi itu ya wis stres dewek mikir rambutnya mau botak terus nanyanya aneh-aneh. Jadi ini ya saya nggak saya jawab, nggak saya apa-apakan, tapi saya baca, tenang saja itu. Dan kadang-kadang ya saya pendem di hati lah, rati dewek, nah rati anu ya gimana, tapi ya lebih baik dicuekin saja komentar-komentar yang membuat hati saya tidak happy. Game pun demikian saja acara membuka IP si sapi ya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga kesehatan. Sekarang saya mau memetik daun pandan untuk masak apa lah ya, pokoknya dipirsani videonya di lain kali saja. Nggih, anaknya bingung tirah nyuwun pamit. Sampai jumpa.